info di Kelurahan Pamoyanan sepertinya rumput terbakar itu mulai menjalar di tanah Gunung Wangun. Kebakaran hebat melanda lahan perbukitan Gunung Wangun, Kelurahan Mulia Hajar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Ini apinya semakin Tiupan angin membuat api cepat merambat, membakar hamparan ilalang dan semak yang kering. Situasi pendinginan. Tugas mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Petugas sempat terkendala medan terjal menuju lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat kemarau menyengat semak yang kondisinya kering kerontang. Petugas mengimbau warga agar tidak sembarangan membuang puntung rokok yang memicu kebakaran lahan di tengah cuaca panas ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nova Zakwan, berikut berita pilihan siang ini. JPO Tendean nyaris roboh akibat dihantam truk pembawa ekskavator. Evakuasi mengakibatkan kemacetan parah di sekitar Mampang. Kapolri Jaksa Agung salam komando. Kejagung langsung hentikan pendataan SPPG. Sidang pra-peradilan gugatan tersangka Roy Suryo kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita ke informasi pertama, sejumlah orang mencuri kamera CCTV yang terpasang di JPO Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Polisi kini memburu para pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Aksi maling di ibu kota kian hari kian nekat. Seperti yang satu ini, sejumlah orang terekam sedang mencuri kamera CCTV jembatan penyeberangan orang di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum membongkar kamera CCTV, salah satu pelaku naik ke pagar JPO dan mempreteli rangkaian kabel yang terpasang di kanopi JPO. Sementara kedua rekannya berjaga. Hanya membutuhkan waktu singkat, para pelaku berhasil membawa kabur kamera CCTV milik Diskom Info dan Statistik DKI Jakarta. Kami menduga pelaku ada 2 orang. Nah, ini memang baru kali pertama terjadi atau sudah di beberapa titik? Sudah ada beberapa kali kejadian pencurian CCTV, namun pelakunya sudah kami amankan. Mungkin yang ini pelaku yang berbeda atau dari kelompok yang sama, kami mesti melakukan penyelidikan. Kalau dari pihak terkait dalam hal ini punya Diskom Infotik, Jakpus ya, itu sudah ada laporan? Sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan pencurian yang dibuat oleh Diskom Info. Para pelaku beraksi pagi hari saat kondisi JPO masih sepi dari pejalan kaki. Dan polisi kini memburu para pelaku. Kamera CCTV dipasang di JPO untuk mengurangi aksi kejahatan yang kerap terjadi di tempat publik. Namun kini kamera CCTV justru ikut menjadi sasaran aksi pencurian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jembatan penyeberang orang nyaris ambruk usai ditabrak truk membawa ekskavator di kawasan Tendean Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Jembatan penyeberang orang atau JPO di kawasan Tendean ini nyaris ambruk dan rusak parah usai dihantam truk pembawa beko ekskavator. Kerasnya hantaman membuat tiang JPO copot dari beton penyangga. Kondisi ini membuat JPO tidak bisa digunakan. Peristiwa bermula saat truk bermuatan ekskavator ini memaksa melintas di Jalan Tendean Raya, Mampang Perapatan saat menuju ke arah Blok M. Diduga sopir tidak mengukur tinggi JPO dengan muatan truknya. Arus lalu lintas di sekitar lokasi masih bisa dilintasi, namun para pengendara terpaksa harus berjalan pelan dan berada di sebelah kiri. Dan kini kasus ini ditangani petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara tersebut. Ya, ini dia pemirsa momen ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin sore kemarin. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan menggelar pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri, kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Polri segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polda Metro Jaya segera periksa sejumlah barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi juga gandeng FBI dan Kedutaan Asing guna memeriksa barang bukti lainnya. Tim penyidik gabungan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 74 kg keping emas yang disita dalam penangkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Uji forensik ini untuk memastikan keaslian serta kadar dari kepingan emas tersebut.
Polda Metro Jaya juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti FBI, Kedutaan Amerika Serikat dan Singapura, serta Bank Indonesia terkait barang bukti sejumlah mata uang asing. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini guna mempercepat transparansi dan akurasi tindak lanjut perkara. Pihak kepolisian menegaskan keterlibatan ahli sangat krusial dalam menentukan nilai komoditas barang bukti tersebut secara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka Sabtu lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak diketahui. Namun Kejagung pastikan Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lama tidak muncul usai ditetapkan tersangka, ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah diyakini masih berada di Indonesia. Jaminan keberadaan Febri di tanah air diperkuat oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membantah kabar ex-Jampitsus Febri Adriansyah menjalani ibadah umroh di Arab Saudi pasca ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, Febri tidak pergi ke luar negeri karena sudah dicekal dan akan bersikap kooperatif. Kejaksaan Agung juga berjanji akan mengusut kasus yang menjerat Febri Adriansyah dengan transparan. Meski pelimpahan berkas penyidikan Febri Adriansyah masih menjadi polemik, namun Kejaksaan Agung tetap menunggu pelimpahan berkas dari penyidik Polri. Apakah bukan jajaran yang ada di Pitsus sekarang, mengingat itu semua anak buahnya? Ya, nanti itu dipertimbangkan oleh kita, bukan artinya mana yang ibaratnya secara ini tidak resisten, ya, seperti itu. Pak, apakah rumah Pak FA yang di Radio Dalam sudah pernah digeledah Pak oleh Kejaksaan Agung? Akan nggak Pak? Apakah Kejagung juga bakal menindaklanjuti omongan DPR yang kemarin tentang kemungkinan bunker-bunker yang dimiliki FA Pak? Ya, makin kita telusuri, kita tidak berdasarkan opini, tapi kita lihat dulu. Berdasarkan kepentingan penyidikan. Menurut penyidik ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk ditambahkan, pasti kita lakukan. Sejauh mana kesiapan Kejagung jika nanti Pak FA mengajukan pra-peradilan Pak? Ya, kita siap menghadapi semua. Pak, berdasarkan hasil koordinasi dengan Polri sebelum ditetapkan sebagai tersangka, apakah FA ini sudah sempat diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi atau seperti apa? Saya belum melihat kami belum melihat secara berita acara pemeriksaan, belum diserahkan semuanya. Nanti dari situ kita akan tahu ya. Baik. Pak FA sendiri itu udah off, benar-benar off dan dibebas-tugaskan berarti ya Pak?
beliau sudah mundurkan diri secara sukarela dari jabatan sebagai Jampitsus karena beliau tidak mau nantinya menimbulkan ekses yang tidak baik ke lembaga. Beliau betul-betul menjaga, ingin segala sesuatu itu dilakukan dengan profesional dan akuntabel. Tapi ditugas-tugaskan keseluruhan, Pak? Iya, kan sudah ditunjuk PLT-nya kemarin. Ya? Ya kita kan menerima, nanti kita ini, ya. Pasti kita berikan, ya. Satu ya dari saya. Nanti kita pasti, karena kita bayar, oke? Di KUHAP nggak ada, Pak, ini dari pelimpahan dari polisi ke Kejagung, tapi belum diperiksa sebagai saksi. Saya udah baca KUHAP-nya nggak ada. Kalau nanti di pra-peradilan Pak FA masuk, gimana cara Kejagung biar bisa mempertahankan pelimpahan ini, Pak? Karena nggak ada di KUHAP ini, Pak. Iya, nanti kita pelajari ya, Mas ya. Kita belum. Ya, yang jelas ketika nanti sudah kita terima semuanya, tim penyidik dari Kejaksaan Agung akan meneliti, memperdalam seperti apa dari administrasi yang kita terima, baik itu berita acara pemeriksaan maupun barang bukti yang sudah ada dan terkait dengan perkaranya. Ya. Selain yakin ada tersangka baru, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut diyakini dari besarnya nilai barang bukti yang ditemukan. Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi aktor pelaku korupsi. Tidak main-main, Febri terlibat dalam 3 kasus korupsi besar yang sudah diselidiki sejak 2018. Pertanyaannya, apakah Febri berperan sebagai aktor tunggal atau ada jaringan hitam dalam lingkaran mega korupsi ini? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut sangat mustahil ex-Jampitsus itu bermain kotor sendirian. Kemungkinan besar ada aktor intelektual yang bertugas mengendalikan tangan Febri. Fikar juga yakin tersangka dalam mega korupsi ini akan terus bertambah. Ia mendesak Kejagung membongkar seluruh jaringan hitam di balik kasus yang menjerat mantan Jampitsusnya. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar, umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual dader itu berkembang kedua arah itu. Sementara itu, menurut Kejagung setelah menerima penyerahan administrasi dari polisi, saat ini Kejagung masih fokus meneliti barang bukti yang diterimanya. Ya, ini kan kita dulu belum menerima sepenuhnya. Baik itu barang bukti kan sudah teliti, barang buktinya kan cukup banyak tuh. Yang jelas nanti kita harus sesuai dengan hukum acara. Apalagi kan kebetulan yang disangkakan ini kan penegak hukum, kita juga harus hati-hati. Don Rito dan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 mega korupsi, yakni pengadaan batu bara untuk PLN, korupsi di PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi sudah menggeledah 13 lokasi. Yang menggemparkan, dari rumah Febri di Sentul, Jawa Barat, polisi menemukan 74 kg emas batang dan uang tunai 476 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus kejahatan yang merugikan masyarakat sudah seharusnya diatasi oleh penegak hukum. Tapi kalau penegak hukumnya saja ternyata ada yang menjadi tersangka, lantas kemana masyarakat ataupun rakyat harus mengadu? Kasus kejahatan yang merugikan masyarakat sudah seharusnya diatasi oleh penegak hukum. Sudah sewajarnya rakyat mengadu ke penegak hukum. Kejaksaan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memiliki tugas di bidang pidana menuntut pelaku kejahatan, melaksanakan putusan pengadilan, melakukan penyidikan tindak pidana khusus seperti korupsi. Dan di bidang ketertiban umum mengamankan kebijakan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta fungsi tugas lainnya. Salut untuk jaksa yang masih bertugas maksimal. Namun,
ditemukan brankas rahasia yang memuat 74 kg emas serta uang hingga 476 miliar rupiah. Lalu mengerucut pada nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Diduga terlibat TPPU dalam kasus pasokan batu bara PLTU PT Asabri dan Krakatau Steel. Kemudian, institusi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salut untuk sejumlah polisi yang masih bertugas dengan maksimal. Sayangnya, ada oknum yang mencederai nama institusi Polri. Terbaru, lalu Muhammad Iwan, anggota Polri aktif berpangkat Brigadir Jenderal Polisi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Jadi perannya adalah pada tahun 2025 saudara LF ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Nah loh, kalau korupsi dianggap kotor dan harus dibersihkan, gimana cara membersihkannya jika sapunya ternyata juga diduga kotor? Lantas, rakyat harus mengadu kemana lagi ya? Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI, membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya, yang paham sekali. Rapat digelar di ruang Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam kesempatan ini, Habibur Rahman membantah tuduhan yang menyebut DPR menolak RUU Perampasan Aset. Ia menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset masih terus berlangsung dan memang membutuhkan waktu cukup lama karena merupakan undang-undang baru. Kita terus gas, ya. Maka saya harapkan dari teman-teman nggak benar kalau katanya DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Ini faktanya ya, kita hadirkan advokat-advokat terbaik ya, yang paham sekali soal penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan pendapatnya. Tadi pagi sudah ada mahasiswa, ada juga doktor dari kampusnya Pak Hariponto dari Pancasila ya. Sudah 2 minggu juga kita full ya, Padang ya, hampir tiap hari ya. Ya, besok lusa pun sampai akhir masa sidang ini kita terus gas ya, RPU Undang-Undang Perampasan Aset. Teman-teman, saya perlu sampaikan ya, mengapa kita perlu semaksimal mungkin mendengar aspirasi banyak orang terkait Undang-Undang Perampasan Aset ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Kita bukan membuat undang-undang perubahan, bukan. Tapi kita membuat undang-undang baru berdasarkan pemikiran yang baru juga. Ya, jadi kita tentu ada beban konstitusional ya di pundak kami di sini kalau mengesahkan itu ya harus benar-benar cermat dan mendengar ya masukan orang. Karena itu ada konsep meaningful participation. Kita ke informasi lain pemirsa, jembatan penyeberang orang nyaris ambruk usai ditabrak truk membawa ekskavator di kawasan Tendean Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Jembatan penyeberang orang atau JPO di kawasan Tendean ini nyaris ambruk dan rusak parah usai dihantam truk yang membawa beko ekskavator. Kerasnya hantaman membuat tiang JPO copot dari beton penyangga. Dan kondisi ini
membuat JPU tidak bisa digunakan. Peristiwa bermula saat truk bermuatan ekskavator ini memaksa melintas di Jalan Tendian Raya, Mampang Perapatan saat menuju ke arah Blok M. Diduga sopir tidak mengukur tinggi JPO dengan muatan truknya. Arus lalu lintas di sekitar lokasi masih bisa dilintasi, namun para pengendara terpaksa harus berjalan pelan dan berada di sebelah kiri. Dan hingga kini kasus ini ditangani petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya. Mengetahui bagaimana situasi terkini usai sebuah kren menghantam jembatan penyeberang orang di kawasan Tendean Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan kami Indira Utomo bersama juru kamera Leman. Indira, seperti apa proses penanganan yang masih berlangsung di sana dan bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini? Selamat pagi Noval dan juga pemirsa ya, untuk saat ini proses evakuasi nampaknya akan segera dimulai karena alat berat dari Dinas Bina Marga yang nantinya akan mengangkut truk yang menabrak JPU ini telah hadir. Dan untuk insiden ini pastinya menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada jembatan penyeberangan orang di Tendean. Bisa dilihat untuk bagian anak tangga ini terlepas dari badan jembatan sehingga nampak hampir roboh yang di sebelah kanan saya saat ini. Dan salah satu tiang penyangganya ini juga terlihat bangunannya strukturalnya sudah tidak baik lagi. Dan untuk posisi yang sebelah kiri itu juga sudah mulai terlihat miring dan memang patut diwaspadai apabila nanti juga ikut roboh begitu. Dan saat ini untuk jembatan penyeberangan orang di Jalan Tendean memang sudah tidak bisa dilintasi. Dan untuk alat berat saat ini baru saja tiba di Jalan Kapten Tendean. Dan tadi berdasarkan keterangan dari pihak polisi lalu lintas yang berjaga, nantinya akan ada pengalihan arus lalu lintas. Nantinya jalan layang menuju Kapten Tendean akan ditutup dan dialihkan ke jalan Warung Buncit begitu. Dan hingga saat ini proses evakuasi juga masih menunggu arus lalu lintas perlahan sepi begitu agar tidak mengganggu para pengguna jalan. Dan untuk insiden ini memang bermula pada saat truk mengemudi menggunakan telepon genggam begitu sehingga tidak konsentrasi dan tidak memperkirakan ketinggian JPO sehingga kren yang dibawa ini menabrak cukup keras JPO dan hampir merobohkan bangunan dari jembatan ini. Sementara itu Noval. Ya baik Indira, terima kasih atas laporan Anda bersama juru kamera Leman melaporkan langsung dari kawasan Tendean Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, perintah Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia untuk mendata permasalahan program MBG dan SPPG kini resmi dihentikan. Kejaksaan Agung beralasan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Dan perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Jumat 10 Juli lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna mengatakan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Kejaksaan Agung telah menghentikan kegiatan pengumpulan data terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Dan langkah ini menuai polemik tajam di ruang publik karena berhimpitan dengan babak baru kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Lantas, apakah penghentian ini murni masalah administratif atau ada relasi antara posisi hukum mantan Jampitsus dengan arah kebijakan penyidikan saat ini? Kita bedah bersama Zainur Rohman, peneliti Pukat EGM dan telah bergabung bersama kami. Selamat siang Mas Zainur, gimana kabarnya Mas Zainur? Selamat siang, kabar baik Mas Noval. Iya, alhamdulillah baik. Mas Zainur, ini Kejagung menyebut penghentian pendataan SPPG bermasalah karena batas waktu. Apakah dalam kasus strategis MBG durasi waktu memang bisa menjadi pembenaran mutlak untuk menghentikan pendalaman data di lapangan, Mas Zainur? Tidak masuk akal ya kalau alasannya batas waktu. Apa yang membatasi satu upaya untuk menginvestigasi program yang memang penuh dengan masalah
Apalagi program ini baru saja dibongkar oleh Kejaksaan penuh dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengurus tertingginya di BGN. Sehingga seharusnya memang dilakukan investigasi secara menyeluruh di level pusat maupun sampai ke level SPPG. Apa yang harus diinvestigasi? Ya mulai dari sangkaan penyidik kejaksaan sendiri bahwa ada dugaan misalnya jual beli titik, ada sangkaan pemberian suap atau gratifikasi, juga ada konflik kepentingan ya, para pejabat di BGN diduga memiliki SPPG menggunakan nomine, pinjam nama orang lain, Mas Noval. Dan juga ini kan kemarin ada pemeriksaan ya oleh Kejaksaan terhadap SPPG yang dikelola oleh Polri. Yang menjadi pertanyaan, kemarin tujuan memberi perintah untuk memeriksa SPPG oleh Polri itu untuk apa? Apakah untuk tujuan penegakan hukum agar program MBG itu bersih, tidak dikorupsi, atau sekadar untuk ingin ngegolkan melawan upaya penegakan hukum terhadap FA, ex-Jampitsus kemarin oleh Mabes Polri yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kan ini kita melihat apakah langkah-langkah oleh penegak hukum ini adalah untuk penegakan hukum atau untuk power struggling di antara mereka ya, memperebutkan kekuasaan, saling serang, menunjukkan siapa yang lebih hebat dan mencoba untuk keluar dari status-status yang kemudian bisa berujung kepada status tersangka. Jadi kami lihat Mas Noval, alasan penghentian karena batas waktu sama sekali tidak masuk akal. Mas Noval. Iya, dalam penegakan hukum yang ideal nih Mas Zainur, di mana seharusnya garis tegas harus ditarik antara mengejar target administratif dengan kewajiban substansial mengungkap potensi kerugian negara yang lebih luas nantinya. Ya, jadi kan kasus BGN itu masih separuh jalan juga ya, Mas Noval ya. Kita lihat misalnya Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN, dia mengatakan sebagai seorang tersangka ada 41 nama, ditambah kemudian ada 47 ya, yang diduga memiliki keterkaitan dengan jual beli titik kah, atau terkait dengan membuka dapur-dapur SPPGK dan lain-lain. Nah, nama-nama itu kan sudah disampaikan oleh tersangka ini kepada penyidik. Waktu itu tersangka Sony Sanjaya ini mengajukan status sebagai justice kolaborator, pelaku yang bekerja sama dengan tujuan untuk mengungkap siapa saja yang ikut terlibat dalam dugaan penyelewengan program MBG ini. Nah, nama-nama yang tercantum dalam 41 daftar itu diduga nama-nama yang high profile. Ada nama politisi, ada nama pejabat, bahkan person yang masih ada di dalam BGN sampai sekarang. Jadi sebenarnya ketika kemudian program MBG ini diproses secara hukum dari tingkat pusat, seharusnya memang ditindaklanjuti oleh penyidik untuk mengecek bagaimana program ini di level pelaksana. Misalnya informasi soal jual beli titik, ya memang harus dilakukan verifikasi, validasi, dicari keterangan, bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, termasuk juga kunjungan lapangan ke SPPG. Bukan untuk menakut-takuti orang, tetapi untuk tujuan penegakan hukum. Yang kedua, tujuan untuk memperbaiki sistem. Sebenarnya Mas Noval, ini adalah kesempatan yang sangat baik oleh Kejaksaan untuk mengungkap dugaan penyelewengan program MBG dengan tuntas. Kalau Kejaksaan mampu mengungkap ini dengan tuntas, semua yang terlibat diproses, saya pikir itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan yang memang beberapa waktu terakhir punya prestasi besar di dalam bidang pemberantasan korupsi. Apalagi sekarang Kejaksaan sedang dihadapkan pada satu masalah korupsi yang diduga dilakukan oleh ex-Jampitsus FA. Sehingga seharusnya ya tujuan untuk memeriksa SPPG yang dikelola oleh Polri itu jangan dihentikan. Kalau itu dihentikan kan menimbulkan tanda tanya publik. Ini dihentikan karena sudah ada settlement ya. Kapolri sudah bertemu dengan Jaksa Agung, sudah cipika-cipiki, sudah terjadi semacam perdamaian, islah. Ya, itu artinya win-win solution bagi mereka. Rakyat dapat apa? Ya, rakyat tidak dapat apa-apa, tidak mendapatkan penegakan hukum yang adil ketika dugaan-dugaan pelanggaran itu
justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya publik pertanyakan kemarin surat pertama apa yang melandasi perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPPG Polri. Kalau SPPG yang diperiksa semua itu wajar. Tapi kalau spesifik hanya Polri, apa yang melandasinya? Itu untuk penegakan hukum atau untuk ngancem Polri bahwa mereka juga bisa dibongkar praktik-praktik yang diduga melanggar gitu kan. Sekarang ya suratnya berubah. Hentikan. Jangan periksa-periksa lagi. Nah ini apa yang menjadi dasar? Sehingga ini adalah contoh penegakan hukum yang sangat buruk. Ketika rakyat biasa diduga melakukan pelanggaran hukum, wah luar biasa perilaku dari penegak hukum mulai dari penyidik sampai penuntut umumnya. Rakyat diperlakukan sedemikian rupa bahwa katanya hukumnya sudah seperti itu, aturannya seperti itu. Tetapi ketika ini menyangkut para aparat penegak hukum sendiri, ternyata semuanya bisa diatur. Mas Noval. Iya, Mas Zainur, ini menyangkut soal pertemuan Kapolri dan juga Jaksa Agung dan juga Panglima TNI kemarin yang sempat disinggung tadi Mas Zainur. Kita melihat apakah ini sebuah, kita bisa katakan sebagai langkah perdamaian dalam pengusutan semua kasus yang ada mulai dari SPPG ataupun juga sejumlah barang bukti yang ditemukan di sejumlah lokasi dari Kejagung ini. Apakah ini langkah memang yang sudah disiapkan dari sejumlah penegak hukum ini, Mas Zainur? Ya, ketika ada pertemuan dua petinggi itu, sebenarnya pertemuannya sendiri tidak masalah ya Mas Noval. Sesama penegak hukum di dalam Integrated Criminal Justice System, bertemu, berkoordinasi, itu hal yang baik. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak memiliki dasar hukum. Salah satunya adalah ketika mengalihkan penyidikan di tengah jalan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya ke penyidik Kejaksaan Agung. Tentu pengalihan tersebut membuat publik geram. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya. Kalau dialihkan ke kejaksaan, selain tidak ada dasar hukumnya, maka potensi konflik kepentingannya sangat tinggi, Mas Noval. Kenapa? Karena tidak mungkin jeruk makan jeruk. Apakah nantinya FA ini bisa diproses secara objektif oleh Kejaksaan Agung? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pelaku-pelaku yang diduga bekerja sama dengan dengan FA itu bisa diungkap dengan tuntas, Mas Noval? Jadi, apakah FA itu bekerja sendiri ketika disangka melakukan tindak pidana korupsi? Tipikor sebagai sebuah kejahatan terorganisasi jarang dilakukan oleh pemain tunggal. Biasanya dilakukan secara bersama-sama. Jadi ketika ini kemudian akan ditangani sendiri oleh kejaksaan, apakah mungkin membongkar jejaring FA di dalam institusi kejaksaan itu sendiri? Juga, Mas Noval, ini kan FA berarti akan diperiksa oleh mantan-mantan anak buahnya di Pitsus Kejaksaan Agung. Sehingga ini jeruk makan jeruk lah. Oleh karena itu sebenarnya dari awal kami selalu tekankan, tidak boleh pengalihan di tengah jalan. Yang boleh adalah penyidik Mabes Polri selesaikan sampai B21, limpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sehingga kan nanti kalau penyidik Mabes Polri itu menyidik hingga tuntas, dia bisa bongkar semuanya. Atau jalan yang kedua, kalau mau fair, limpahkan kepada pihak ketiga yang tidak punya kepentingan, yang memiliki dasar hukum di dalam undang-undang, dapat mengambil sebuah perkara yang berjalan di penyidikan atau penuntutan. Siapa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu, Mas Noval. Ya, memang kita tidak bisa memisahkan kebijakan ini dari konteks besar yang sedang terjadi. Dan Kejaksaan saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah nih, Mas Zainur. Yang notabene adalah posisi strategis dalam penyidikan perkara korupsi. Nah, bagaimana Anda melihat potensi adanya konflik kepentingan atau kekhawatiran publik bahwa penghentian pendataan MBG adalah dampak dari ketidakstabilan internal atau upaya penataan ulang pasca kasus tersebut, Mas Zainur? Ya, yang dikhawatirkan oleh publik ini semua sekadar dagang daging saja gitu ya. Artinya ini semacam settlement di antara dua institusi gitu ya. Ya, yang pertama, tidak mungkin FA itu bisa diproses secara tuntas oleh institusinya sendiri. Saya tidak percaya gitu ya. Oke, mungkin misalnya call tertingginya adalah FA-nya diproses. Tapi pertanyaannya apakah bisa sampai memproses jaringannya? Yang kedua gitu ya, ini kalau seperti awal pembahasan kita, ini kan semacam settlement, tanda-tanda dari para pihak sudah berdamai dan kemudian memberi pesan untuk tidak saling ganggu.
Polri jangan ganggu kejaksaan, kejaksaan jangan ganggu Polri. Padahal ya kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh person atau pejabat masing-masing institusi, harusnya itu dibaca sebagai pertanggungjawaban pribadi, bukan pertanggungjawaban institusi dan bukan sebagai serangan institusional. Bukan Polri menyerang kejaksaan, Polri memeriksa salah satu pejabat kejaksaan. Harusnya seperti itu. Begitu juga ketika LMI, seorang pati Polri yang menjabat di BGN ditetapkan tersangka dalam kasus MBG oleh kejaksaan, harusnya Polri juga tidak meradang. Itu adalah proses penegakan hukum oleh kejaksaan terhadap salah satu penyelenggara negara yang diduga melakukan korupsi di program MBG di dalam kasus food tray, ya ompreng. Nah ini yang kemudian settlement seperti ini yang kemudian saya lihat tidak menunjukkan supremasi hukum. Ini adalah penyelesaian secara adat yang tentu merugikan publik. Mas Noval. Iya, kalau misalkan Mas Hendro melihat dari pelimpahan kasus Kejagung ini yang dilemparkan ke Kejagung, apakah ini merupakan langkah strategis ataupun juga langkah yang tepat dalam menangani sebuah kasus yang memang dilakukan dari tubuh Kejagung juga, Mas Zainur? Sama sekali tidak tepat ya. Yang seperti kami sampaikan di awal, pertama tidak ada dasar hukumnya. Jadi penyidik Polri itu tidak boleh melimpahkan perkara ke kejaksaan ya sebelum P21. Tidak boleh itu separuh jalan misalnya di tahap penyidikan kemudian perkaranya tolong lanjutin ya kepada penyidik kejaksaan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada itu di dalam Undang-Undang Polri, di Undang-Undang Kejaksaan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Tidak ada dasar hukumnya. Ada yang mengatakan, ini kan si jaksanya adalah dominus litis. Dominus litis itu sebagai pengendali perkara, tetapi bukan berarti tidak ada diferensiasi fungsional. Memang jaksa itu boleh menyidik, tetapi dia harus menyidik sendiri kalau dia mau membuat perkara. Dari nol, dia adalah penyidiknya, kemudian penuntut umumnya. Itu boleh. Tetapi kalau perkara sedang disidik oleh penyidik Polri, tidak boleh diambil di tengah jalan. Bolehnya adalah setelah P21 oleh penyidik Polri, kemudian dilimpahkan untuk melakukan penuntutan. Tetapi tidak boleh diulangi itu penyidikannya oleh penyidik dari kejaksaan. Nah sehingga pelimpahan yang sekarang dilakukan itu melawan hukum. Saya tidak melihat adanya satu dasar hukum. Itu ilegal gitu ya. Kenapa itu legal? Ya sekali lagi karena tidak ada satupun dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjadi dasar, menjadi legitimasi proses tersebut. Kenapa proses tersebut tetap dilakukan? Ya karena settlement. Untuk apa? Menjaga kehormatan masing-masing institusi untuk meredakan ketegangan. Padahal kan harusnya tidak seperti itu. Kehormatan institusi itu bukan soal ketika kasus itu terungkap dari institusinya. Kehormatan institusi itu kan ketika institusinya menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepolisian, kejaksaan itu kan kalau sama rakyat, ya mereka menegakkan aturan sesuai dengan undang-undang. Kenapa kalau terkait dengan pejabat, kemudian apalagi pejabat itu adalah teman mereka sendiri, kemudian berbeda gitu. Ini yang kemudian menimbulkan soalan secara hukum dan bisa menciderai prinsip supremasi hukum. Mas Noval. Dalam praktik pemberantasan korupsi nih di Indonesia, Mas Zainur, seberapa umum penghentian atau pull bucket atau pengumpulan bahan keterangan di tengah jalan? Apakah ada indikator keberhasilan yang seharusnya muncul sebelum tahap ini dihentikan? Ya, gini. Jadi kalau proses yang dari awal problematik seperti ini gitu ya, ini ke depan akan semakin menimbulkan permasalahan. Oke. Proses ini bukan proses sehari dua hari, Mas Noval. Ini sudah dilakukan investigasi sekian waktu oleh penyidik Polri. Penyidik Polri sudah mengumpulkan bahan keterangan, sudah mengumpulkan informasi, sudah melengkapi dengan alat-alat bukti, melakukan penggeledahan 12 tempat, melakukan penyitaan hampir 0,5 triliun. Sehingga seharusnya penyidik Polri lah yang paling memahami perkara ini dari awal. Ya, perkara ini kan diduga terkait dengan penanganan 3 perkara ya, yaitu perkara Batubara, perkara Asabri, Jiwasraya, dan juga PT KNI. Nah, ketika kemudian perkara-perkara itu diduga mengandung perkara korupsi dan berujung kepada TPPU, penyidik kepolisianlah yang paling memahami perkaranya. Karena ini bayi mereka, ini anak kandung mereka, perkara yang di build up oleh mereka sejak awal.
Nah, tetapi kemudian ketika di tengah jalan diserahkan kepada institusi tempat pejabat tersebut sebelumnya berdinas, ya kemudian tentu dari moral penyidik itu bisa mengalami kehancuran moral ya penyidik Polri ya. Saya tidak membayangkan betapa kecewanya mereka. Yang kedua, dari sisi pengetahuan, penyidik yang melanjutkan tidak akan sama pengetahuannya meskipun sudah akan ada transfer informasi, transfer bekas, ada penyerahan semua hal yang terkait dengan perkara, tetapi tidak akan sama gitu ya. Dan yang ketiga, potensi melokalisir perkara ini hanya berhenti di FA itu sangat besar. Sehingga sekali lagi, ini tentu sangat merugikan upaya pemberantasan korupsi. Ini saya melihat adanya kemandegan pemberantasan korupsi ketika berhadapan dengan pelaku-pelaku yang memiliki kedudukan sangat tinggi di bidang institusi penegak hukum. Mas Noval. Oke, sekarang topiknya kita geser sedikit, Mas Zainur. Kasus MBG ini menyangkut uang rakyat dalam jumlah masif. Apa langkah konkret yang wajib dilakukan Kejagung agar penghentian pendataan tidak dianggap sebagai lampu hijau bagi pihak-pihak yang mungkin terlibat? Ya, yang pertama tolong itu 41 nama atau yang bertambah menjadi 47 nama didalami, dilakukan penyelidikan, investigasi secara mendalam yang benar. Kenapa? Karena nama-nama itu terkait nama-nama yang sangat berpengaruh. Kalau 41 nama itu tidak ditindaklanjuti, publik akan susah untuk percaya. Yang kedua, ya ini penghentian pendataan ini gitu ya, ini menunjukkan bahwa memang sudah terjadi settlement. Ya, bagi kami ini adalah langkah buruk dari kejaksaan. Ya buruk dari awal, kemudian berujung juga kepada satu hal yang buruk gitu ya. Yang ketiga, ya kejaksaan juga harus tetap menunjukkan tajinya. Jangan sampai pihak-pihak di program MBG itu kemudian merasa di atas angin ya karena kejaksaan sendiri sedang pusing menangani perkara FA dan kemudian retract di dalam proses pendataan terhadap SPPG. Nah, kejaksaan harus memberi sinyal pada publik sebagai salah satu deteren umum, yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku lain yang selama ini belum disentuh oleh kejaksaan. Kan sudah ada beberapa tersangka, Mas Noval. Nah, itu perlu dilanjutkan lagi oleh penyidik kejaksaan. Kalau kejaksaan melanjutkan, itu memberi pesan kepada masyarakat bahwa kejaksaan sangat serius menyelesaikan kasus MBG dan memastikan semua pihak yang terlibat di proses hukum, sehingga nantinya kalau program ini tetap dijalankan, ya misalnya Presiden kekeh tidak mau bergeming sedikit pun gitu ya, tidak mau berubah, program ini harus dijalankan. Setidak-tidaknya pihak-pihak yang terlibat dalam program ini berpikir dua kali ketika mereka akan melakukan bentuk-bentuk pelanggaran dalam bentuk korupsi atau bentuk-bentuk fraud. Mas Noval. Iya, Mas Zainur, ini kita lihat dari beberapa hari kemarin memang seperti kayak perang senyap antara penegak hukum seperti itu kan. Dan dalam hal ini menurut Mas Zainur siapa pihak yang paling relevan untuk melakukan audit atau kontrol atas keputusan penghentian kasus ini agar tetap di koridor yang benar, Mas Zainur? Ya sesuai dengan undang-undang yang boleh kontrol hanya KPK. Jadi KPK itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Misalnya Kejaksaan Agung sedang tangani kasus BGN, maka KPK boleh lakukan korsup, koordinasi dan supervisi terhadap jalannya penyidikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa penyidikannya itu sesuai dengan hukum dan tidak ada pihak-pihak yang kemudian diistimewakan, dilepas, tidak dijerat secara hukum. Dan KPK juga dapat melakukan korsup terhadap langkah-langkah yang dilakukan termasuk keputusan untuk menghentikan pendataan ya SPPG yang kemarin baru diedarkan oleh pihak Kejaksaan Agung. KPK bisa menggelar rapat korsup dengan Kejaksaan Agung untuk melihat bagaimana progres penanganan perkaranya dan KPK dapat memberikan masukan-masukan. Dalam hal perkaranya tidak berjalan dengan lancar, KPK dapat memberi bantuan. Bantuannya bisa dalam bentuk bantuan teknis, bantuan dalam bentuk saran hukum, bahkan bisa dalam bentuk anggaran, itu dimungkinkan. Tapi kalau sampai kasusnya tidak tuntas, ada pihak yang tidak disentuh, mandek, KPK menurut Undang-Undang 19/2019, pasal 10 huruf A besar, dapat melakukan pengambil alihan perkara. Misalnya ya, KPK boleh ambil alih perkara
kasus MBG terhadap pelaku-pelaku ABC yang tidak disentuh oleh Kejaksaan Agung. Itu dimungkinkan sehingga harapannya nantinya ya program MBG yang sangat kolosal, gigantik itu bisa bebas dari korupsi dan kedepannya pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut tidak main-main dengan uang rakyat yang sedemikian besar. Mas Noval. Ya, Mas Zainur melihat dinamika saat ini, apakah institusi penegak hukum kita sedang berada di titik nadir self-correction atau menurut Anda mereka masih punya kapasitas untuk bersih-bersih dari dalam? Ya, kalau dari sisi kompetensi, kemampuan, mereka sangat kompeten, lebih dari mampu untuk membongkar kasus-kasus korupsi, masuk kasus BGN dan seterusnya, termasuk kemampuan untuk membongkar kasus-kasus yang ada di dalam tubuh institusinya sendiri. Secara kompetensi mereka sangat mampu. Pertanyaannya, apakah ada kemauan? Saya ragu, Mas Noval. Kenapa? Karena esprit de corps, ya, jiwa korsanya itu terlampau tinggi. Jarang ada institusi penegak hukum yang mau untuk membersihkan kasus di dalam tubuh institusinya sendiri dengan bersih. Ya, memang pernah ada penanganan perkara misalnya kejaksaan terhadap jaksa Pinangki ya, tapi itu berhenti, dilokalisir hanya sampai Pinangki. Tidak berembet kepada pejabat-pejabat yang diduga memiliki kewenangan yang jauh lebih menentukan. Demikian juga kasus-kasus di kepolisian ya, kepolisian juga beberapa kali sudah pernah ada kasus ya, terdahulu Kabar Eskrim juga pernah menjadi tersangka tipikor dan berujung kepada pemidanaan gitu ya. Tetapi kan ya biasanya tetap dilokalisir. Itulah kelemahan ketika satu penanganan perkara dilakukan oleh institusinya sendiri. Sehingga memang kalau kita lihat ini ego sektoralnya sangat tinggi, ego lembaganya sangat tinggi, dan ini ya kita lihat ini Indonesia dalam titik nadir pemberantasan korupsinya. Aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjadi institusi pemberantas korupsi justru di dalam tubuhnya sendiri bergumul dengan korupsi. Sehingga memang idealnya ketika satu perkara korupsi terjadi di institusi penegak hukum, perkara tersebut sebaiknya ditangani oleh institusi lain. Betapa pahitnya, betapapun itu harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Misalnya seperti di kasus ini, idealnya yang menangani bukan kejaksaan, minimal Polri, terbaik KPK. Begitu juga kalau ada kasus di Polri, yang menangani antara kejaksaan atau KPK. Kalau ada kasus di KPK, harusnya yang menangani Polri. Tapi juga ada tuh, mungkin Mas Noval ingat kasus Firly Bahuri, betul kasus di Polri. Ketua KPK yang sudah selesai menjabat, yang menjadi tersangka tipikor dalam kasus ex-mentan, sampai sekarang perkaranya tidak berjalan. Ya karena Firly Bahuri dulunya juga adalah Jenderal Polisi Bintang 3 gitu ya. Nah, ya itu saya lihat memang masih jeruk makan jeruk juga. Coba kalau yang menangani Firly Bahuri misalnya kejaksaan, itu akan punya independensi yang jauh lebih tinggi. Apalagi orang Indonesia kan tidak jauh-jauh dari ewuh pakewuh, ya sopan santun kelembagaan, ya rasa tidak enak, rasa sungkan. Itu kan masih sangat tinggi di dalam sopan santun kelembagaan di Indonesia. Seharusnya memang ketika ada satu perkara di satu institusi harusnya ditangani oleh institusi yang lain. Demikian, Mas Noval. Ya, baik. Terakhir Mas Zainur, ini apa saran untuk kejaksaan agar tidak hanya fokus pada kepastian hukum di atas kertas, tapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat di media sosial? Ya, untuk kejaksaan, ya kejaksaan harus profesional di dalam menangani kasus FA. Itu adalah tanggung jawab personal, bukan serangan institusional. Itu harus dipahami betul. Yang kedua, kasus BGN itu harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya agar dapat menaikkan kembali kepercayaan publik yang selama ini sebenarnya sudah relatif baik kepada kejaksaan. Ya, masih banyak yang belum diproses di kasus BGN, di kasus MBG. Ini saatnya bagi kejaksaan untuk menunjukkan bahwa mereka profesional, tidak terpengaruh dengan kasus FA. Yang ketiga, khusus untuk penanganan kasus FA, ya memang saya pesimis. Namun demikian ya, kalau itu tetap ditangani oleh kejaksaan, maka tidak boleh ada satupun orang Fitsus. Yang menangani harus orang lain. Silakan Vidum, pengawasan, Datun, ya silakan. Tapi jangan satupun ada orang Fitsus yang menangani. Tidak mungkin orang bisa profesional untuk menangani ex pimpinannya, itu tidak mungkin. Yang kedua, ya coba deh FA itu diungkap dengan tuntas. Tidak berhenti di FA-nya saja. Karena itu kan dugaannya terkait dengan penanganan perkara. Artinya ada dugaan melibatkan jajaran. Apakah berani kejaksaan untuk membersihkan dirinya sendiri
Ya, kalau memang kejaksaan berani, sejarah akan mencatat. Kalau kejaksaan tidak berani, ya sudah biasa. Dari dulu-dulu juga begitu. Gitu, Mas Noval. Ya, baik Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, terima kasih atas waktunya untuk berdialog dengan kami di Indo Siang. Terima kasih, sehat selalu Mas Zainur. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Senada dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta hakim tolak permohonan Roy Suryo. Kejari Jakarta Selatan menilai gugatan yang diajukan salah sasaran. Bahwa argumentasi turut termohon yang mencampur adukan antara. Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan penetapan tersangka maupun penerbitan surat perintah penyidikan merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mempertanggungjawabkan status tersangka yang dipersoalkan Roy Suryo. Kejari juga menilai penarikan institusinya sebagai termohon merupakan kekeliruan subjek hukum. Selain itu, pemirsa, Kejari mengungkapkan berkas perkara Roy Suryo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Dengan pelimpahan tersebut, status hukum Roy Suryo berubah menjadi terdakwa. Sidang pra-peradilan status tersangka Roy Suryo kembali dilanjutkan hari ini, pemirsa. Agenda sidang kali ini dalam pembelaan dari pihak termohon. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Roy Suryo hadir di pengadilan sejak pukul 9 pagi. Dalam sidang kali ini, tim pemohon Roy Suryo dihadirkan sejumlah saksi dan ahli. Dalam sidang sebelumnya, pemohon Roy Suryo maupun termohon dari Polda Metro Jaya telah membacakan replik dan duplik. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo terkait status penetapan tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, kami telah terhubung dengan rekan kami Ismalia Meidasari dan juru kamera Dimas Winardi. Selamat siang Ismalia, bagaimana jalannya sidang lanjutan pra-peradilan kedua Roy Suryo di siang hari ini? Ya, selamat siang Novel dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini diagendakan sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemohon yakni Roy Suryo. Dan dapat kami laporkan pada hari ini ada 5 orang saksi, terdiri 4 orang saksi dan 1 orang ahli. Dan dapat kami laporkan juga ada uniknya atau pada hari ini untuk 4 orang saksi ada 1 merupakan public figure yakni Krishna Mukti. Saya dapat laporkan sedikit untuk Krishna Mukti tadi, ini dia menjadi peserta gelar
perkara yang dilakukan oleh penyidik. Ya, tadi juga dicecar pertanyaan, 28 pertanyaan dari pihak pemohon dan juga 11 pertanyaan dari pihak termohon. Dan juga tadi di-share atau diputar beberapa video cuplikan. Ini ada sekitar 3 video, yakni video dari podcast dan juga tadi ada video dari beberapa saksi, yakni dari saksi Nurdiansah ini tadi juga diputarkan video, dan juga dari Krisna Mukti ini ada P17, bukti ke-17 yang berupa cuplikan video ini mengenai Jokowi menyerahkan ijazah ke Polda Metro Jaya yang tadi ditayangkan. Dan juga sampai saat ini persidangan masih terus dilakukan, dan pada saat ini 4 orang saksi tadi sudah dimintai keterangannya dan dicecar beberapa pertanyaan. Dan untuk saat ini merupakan kita mendengarkan keterangan dari saksi ahli, yakni Didit Mulyanto yang merupakan saksi ahli pidana. Dan untuk selanjutnya nantinya kita akan sama-sama mengawal apa saja yang tadinya dicecar atau apa saja pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim kepada para saksi ini. Dan sampai saat ini persidangan masih terus berlangsung, dan tadi memang persidangan dilangsungkan pada pukul 9.30 diikuti oleh Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya tadi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya untuk kesimpulan-kesimpulan akan kami rangkumkan dan akan kami sampaikan kembali kepada Noval dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Noval. Ya, baik, terima kasih Ismalia Bedasari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Untuk pertama kalinya, militer Amerika Serikat menggunakan drone laut untuk menyerang Iran. Serangan drone laut Amerika Serikat menargetkan kapal selam Iran di pelabuhan Bandar Abbas. Amerika Serikat mengerahkan sejumlah drone laut Saronic Crosshair untuk menyerang pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Sentral Komando Amerika Serikat mengklaim baru pertama kali menggunakan drone laut tersebut untuk menyerang Iran. 3 drone Saronic Crosshair menargetkan kapal selam dan fasilitas perawatan kapal selam. Drone laut bertenaga diesel sepanjang 24 kaki ini diproduksi Saronic Technologies yang berbasis di Texas, Amerika Serikat. Pada Juni 2026 lalu, drone laut ini pernah berjasa menyelamatkan 2 pilot helikopter Apache Amerika Serikat yang jatuh di Teluk Persia. Di sisi lain, pihak Amerika Serikat menyatakan bahwa telah menyelesaikan serangan udara ke Iran. Hal ini disampaikan pihak Amerika Serikat bahwa untuk pertama kalinya serangan udara lusinan rudal dilepaskan dengan menyerang militer pertahanan udara Iran, radar laut Iran, dan fasilitas Iran lainnya. Serangan juga menargetkan pusat misil, pusat drone, dan kapal-kapal kecil milik Iran. Markas militer Iran terbakar pasca diserang bom oleh tentara Amerika Serikat.
Sebuah video merekam besarnya api ketika bom berhasil mengenai bangunan di markas militer Iran. Narasi dari sumber video tersebut menyampaikan bahwa setidaknya 500 misil ditujukan ke markas Iran. Lokasi dan waktu penyerangan tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran dan kali ini mereka menargetkan fasilitas militer hingga umum yang berada di wilayah Iran. Rudal milik Amerika Serikat meluncur dari sejumlah pangkalan militernya yang berada di Timur Tengah. Rudal-rudal ini terlihat di langit Kuwait saat meluncur menuju Iran. Serangan ini dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata telah usai. Amerika Serikat juga kembali melancarkan serangan ke kota-kota Iran yang berada di sekitar Selat Hormuz. Serangan menargetkan bangunan strategis seperti pembangkit listrik dan sekitar penyimpanan nuklir Iran. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Pulau Qassim di Iran. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan keras terhadap sistem rudal pertahanan udara Iran hingga kapal-kapal cepat IRGC di sekitar Selat Hormuz. Serangan pun semakin intens dalam beberapa jam terakhir. Pulau Qassim adalah lokasi strategis yang menjaga pintu masuk Teluk Persia. Dan pulau ini juga dipenuhi dengan pangkalan militer serta infrastruktur penting. Ya, sementara itu Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Tiga rudal balistik Iran menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika Serikat terhadap Bandar Abbas dan Pulau Qassim. Situasi pun semakin memanas. Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespon. Sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat. Rangkaian serangan Amerika Serikat dan Iran selama beberapa hari belakangan kembali memanas. Akibatnya Garda Revolusi Iran menutup lagi Selat Hormuz, pemirsa. Ya, penutupan Selat Hormuz setelah Iran melepaskan tembakan peringatan yang mengenai sebuah kapal yang melintasi jalur yang dilarang. Garda Revolusi Iran menyebut Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga berakhirnya campur tangan Amerika Serikat di Iran. Amerika Serikat dilaporkan terus melancarkan serangan ke lebih dari 300 target selama 3 malam. Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dan Jordania. Beralih ke informasi lainnya, usai kebakaran mematikan ribuan hektar lahan di Spanyol Selatan hangus tidak tersisa. Angin yang kencang membuat kebakaran ini meluas hingga puluhan kilometer. Citra udara menunjukkan skala kehancuran akibat kebakaran hutan mematikan di Los Galardos, Spanyol Selatan. Terlihat hamparan lahan luas terkena dampak kobaran api dengan jelaga memenuhi seluruh permukaan. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 7.000 hektar telah meluas hingga sekitar 40 km akibat angin yang kencang. 12 orang tewas akibat insiden ini. Sementara 1.000 warga yang masih mengungsi telah diizinkan untuk kembali ke rumah secara bertahap. Petugas pemadam kebakaran terus bekerja untuk mencegah munculnya wabah baru, mengamankan perimeter, dan menemukan titik api yang tersisa. Garda Sipil terus menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga akibat kabel listrik yang putus. Meski demikian, penyebab insiden ini masih belum ditetapkan secara resmi. Pemirsa, polisi menangkap pelaku teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa di kediamannya yang tidak jauh dari sekolah. Polisi kini masif mendalami motif pelaku melakukan aksi teror. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom ke sebuah sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Pria berinisial MY ini ditangkap oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Direskrimum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di kediamannya yang tak jauh dari lokasi sekolah. Dari hasil penangkapan, polisi juga menyita barang bukti 1 buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Untuk pelaku, 1 orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu, sekolah dipulangkan. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dan hari ini siswa-siswa di SDN Srengseng Sawah 15 kembali menjalani MPLS secara normal pasca adanya pesan ancaman bom teror pada hari pertama. Sejak pagi hari nampak siswa-siswa mengikuti kegiatan didampingi oleh para staf pengajar serta staf dari suku Dinas Pendidikan. Pihak sekolah juga bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan untuk memberikan pendampingan kegiatan MPLS guna menjamin keamanan dari siswa-siswa pada masa MPLS. Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan, Kamtono, menyebut kegiatan sekolah sudah berjalan normal pada hari kedua MPLS. Dari hari ini MPLS hari kedua berjalan lancar. Teman-teman tadi udah ngelihat kita mengadakan senam bareng, kemudian alhamdulillah didatangi ya Bapak Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, kemudian juga ada Ibu Kepala Dinas Bu Nahdiana, kemudian Kasat Telak Jagakarsa serta jajarannya. Jadi itu merupakan penyembuhan luka yang kemarin, kejadian kemarin yang benar-benar kita mungkin di hati anak ada traumanya, ada juga mungkin orang tuanya, mungkin ada juga gurunya juga sama. Kita berusaha untuk menormalkan kembali. Dan sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kegiatan belajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi akan tetap berlangsung. Meski begitu, keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah. Duga ini ada orang yang melakukan teror. Maka saya memutuskan, karena tim Gegana sudah turun, Densus 88 juga sudah turun, kemudian juga keselamatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah DKI Jakarta, dan tidak ada indikasi. Sekali lagi tentunya saya nanti ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, bahwa sekolah ini tetap kita adakan. Jadi jangan kemudian karena ini hari pertama ada yang nakut-nakutin terus kemudian kita semua takut lah begitu. Tapi kita tetap waspada untuk itu. Kita beralih ke informasi lain, sukacita rombongan pengantar pengantin berubah menjadi duka. Mobil pickup bak terbuka yang mereka tumpangi ditabrak 2 truk di jalur Pantura, Loh Bener, Indramayu, Jawa Barat. 10 orang tewas terpental dari dalam pickup. Inilah detik-detik sesaat setelah kecelakaan maut di jalur Pantura Kiajaran Kulon, Kecamatan Loh Bener, Indramayu pada Minggu sore. Belasan orang pengantar pengantin yang menumpang mobil pickup bak terbuka terlempar dan berkelimangan di jalan raya. Kecelakaan berawal saat mobil pickup hendak putar balik dan berhenti di lajur kanan. Namun sebuah truk tronton di belakangnya tidak sempat mengerem dan seketika menghantam bagian belakang mobil pickup. Naas, pickup terdorong ke jalur berlawanan, kembali tertabrak truk di jalur tersebut. Kerasnya benturan membuat seluruh penumpang terlempar dari pickup bak terbuka. Data sementara 11 orang penumpang mobil pickup tewas, 3 orang tewas di lokasi, sementara 8 orang lainnya tewas dalam perjalanan dan perawatan di rumah sakit. Bagus, emang bagus, cuma tanggung. Tanggung posisi. Ini ya. Pas di lapangan gimana? Di lapangan yang Bapak ketahui
kondisi korban udah langsung terlempar. Pengemudi truk tronton kini dalam pemeriksaan polisi dan terancam pidana berat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar iNews melaporkan. Kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribda Jessica di studio NTMNC Polri. Bribda Jessica, selamat siang. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas yang hari ini dari arah Pasar Minggu ataupun Depok menuju ke Semanggi ataupun Tebet dan ke arah Manggarai dalam kondisi kondusif lancar. Perlambatan percepatan pada kawasan ini sesekali terjadi menjelang antrian traffic light dan selepasnya dapat kembali normal. Hal yang sama juga terjadi dari arah Semanggi menuju ke arah Pasar Minggu ataupun Depok juga ke arah Manggarai dalam kondisi kondusif lancar selepas adanya traffic light. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat menyurat kendaraan Anda sebelum bepergian dan pastikan Anda tidak melanggar antrian traffic light. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan selanjutnya, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah Tendan yang akan menuju ke arah Pancoran dalam kondisi lancar, sedangkan untuk arus lalu lintas dari jalur arteri, Pancoran menuju ke arah Kuningan, dalam kondisi ramai mengalir lancar. Dan terlihat pula ada perlambatan percepatan dari jalur arteri, Pancoran menuju ke arah Kuningan akibat peningkatan volume arus lalu lintas, sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan melalui jalur tol dalam kondisi kondusif lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan, juga dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai mengalir lancar. Dan kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan normal. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan terakhir, flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, dapat kita pantau bersama arus lalu lintas dari arah Cawang menuju ke arah Grogol, juga dari arah sebaliknya dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Selalu jaga batas kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda serta pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WhatsApp center di 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica melaporkan langsung dari studio NTMNC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.